Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian akan mendengarkan salah satu kisah atau biografi wanita solihah di sekitar Nabi Muhammad SAW. Wanita yang akan kita kisahkan kali ini bernama lengkap Atikah binti Zaid bin Ammar bin Naufal al-Quraisyiyah al-Adawiyah, dan ia terkenal dengan sebutan istri para syuhada karena semua laki-laki yang pernah menikah dengannya selalu menjadi syuhada. Oke slow, simak kisahnya dan ambil pelajarannya. Ayahnya merupakan salah seorang yang Hanif, orang Arab pra-Islam yang memeluk agama Ibrahim. Sedangkan adik laki-lakinya Sa'id bin Zaid termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan ia masih sepupu Umar bin Khattab. Atikah adalah sahabat wanita yang ikut berhijrah ke Madinah. Dia menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar. Kecantikan dan kesolehannya membuat Abdullah sangat mencintainya dan agak berlebihan. Suatu hari, Abdullah enggan mengikuti perang di jalan Allah karena begitu mencintai istrinya tersebut. Oleh karenanya, Abu Bakar menyuruh Abdullah untuk menceraikan Atikah. Awalnya Abdullah tidak mau menceraikan sang istri tercinta. Bahkan dia mentegur syair. Mereka berkata, "Ceraikan dia, gantilah dia, serasa mimpi hal itu terjadi. Aku lebih kuat berpisah dengan keluargaku semuanya. Ketika aku masih kecil, perpisahanku dengannya seperti anak unta tunggal yang ditinggal mati induknya." Namun, Abu Bakar tetap memaksa anaknya itu agar menceraikan istrinya. Akhirnya, Abdullah pun terpaksa menceraikan sang istri atas desakan sang ayah. Tentu saja, jiwanya sangat tertekan dengan perceraian tersebut. Suatu saat, Abu Bakar mendengar Abdullah melantunkan syair, "Aku tidak dapat melupakanmu di kala matahari terbit. Aku teringat kamu. Hatiku selalu mengingatmu siang malam. Jiwaku terkatung-katung selamanya. Aku tidak melihat ada orang yang rela menceraikannya. Tidak ada wanita seperti dia akan diceraikan." Melihat kondisi Abdullah yang demikian terpukul karena perceraiannya dengan sang istri, Abu Bakar merasa iba kepadanya. Maka Abu Bakar telah berkonsultasi dengan Rasulullah SAW, menyuruh anaknya itu agar merujuk kembali dengan Atikah. Mereka pun rujuk kembali. Ketika Abdullah mengikuti perang di Taif bersama Rasulullah SAW, dia terkena lemparan panah. Akhirnya Abdullah meninggal dunia usai tiba di Madinah. Atikahlah kini yang meratapi kepergian sang suami tercinta, Abdullah. Dia meratapinya dengan melantunkan syair berikut. "Aku dianugerahi manusia yang terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Dia bukan orang yang gegabah. Aku selalu mengenangnya. Kesedihan tak pernah pudar dariku atas kepergianmu." Demikianlah kenang Atikah ketika ditinggal syahid suami pertamanya, Abdullah bin Abu Bakar. Usai ditinggal syahid oleh Abdullah, Atikah lalu menikah dengan Zaid bin al-Khattab, masih sepupunya. Suami kedua ini pun meraih syahid dalam suatu peperangan. Kemudian Atikah dilamar oleh sepupunya yang lain, Umar bin al-Khattab. Atikah mengajukan syarat agar tidak dilarang pergi ke masjid dan tidak diperlakukan kasar, karena memang Atikah suka ikut sholat berjamaah di masjid dan tidak suka diperlakukan dengan kasar. Umar memenuhi syarat yang diajukannya. Umar pun menikahinya pada tahun ke-12 Hijriah. Ketika ia telah menjadi khalifah, Umar mengundang beberapa orang untuk menghadiri walimah pernikahannya itu, dan salah seorang undangan yang hadir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku minta izin untuk berbicara dengan Atikah." "Silahkan," jawab Umar. Ali kemudian berbicara dengan Atikah di dekat pintu. Dia berkata, "Engkau mengatakan bahwa matamu tidak akan terhenti menangis atas kematian Abdullah. Engkau pun mengatakan bahwa kulitmu tidak akan terhenti penuh debu." Ketika mendengar perkataan Ali, Atikah menangis. Maka Umar berkata, "Hai Abul Hasan, mengapa engkau berkata seperti itu? Semua wanita sama seperti itu." Ali menjelaskan, "Bukankah Allah telah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah.
jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Mendengar jawaban Ali, Umar pun sangat mengerti posisinya dan memahami sahabatnya itu. Pernikahan Atikah yang ketiga kalinya ini bertahan cukup lama. Namun, Umar kemudian terbunuh syahid ketika masih menjadi suami Atikah. Sepeninggal Umar, Atikah dinikahi oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair merupakan suami keempat Atikah. Ketika dilamar oleh Zubair, Atikah mengajukan syarat yang sama seperti kepada Umar, agar tidak dilarang pergi ke masjid dan tidak diperlakukan kasar. Zubair pun mengabulkan syaratnya. Suatu hari, Atikah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Zubair yang seorang pencemburu dan bertemperamen kasar merasa keberatan, tetapi dia tidak melarangnya. Ketika sang istri melewati dirinya, Zubair segera mendukungnya. Karena Atikah berjalan dengan lantai seiring usianya yang semakin lanjut. Sejak saat itu, Atikah pun berhalangan pergi ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Zubair, suami keempat Atikah, bernasib sama dengan suami-suami Atikah dahulu. Dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Zubair dibunuh oleh seorang pecundang saat dirinya menyadari kegelarannya dan bertobat karena telah memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia dibuntuti dan dibunuh ketika dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Saat ditinggal oleh Zubair, Khalifah Ali bin Abi Thalib datang untuk melamarnya. Ketika itu Atikah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah manusia paling unggul dan panutan kaum muslim. Aku akan sangat sedih apabila ditinggal mati olehmu." Ali mengerti kondisi Atikah sejak ditinggal oleh Abdullah, suami pertamanya. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib tidak menikahi Atikah. Itulah sepenggal kisah Atikah, wanita solehah yang senantiasa sabar dan tegar ketika ditinggal syahid oleh keempat suaminya. Dia selalu menghadiri sholat berjamaah di masjid, kecuali setelah usianya memasuki uzur. Wallahu a'lam bishawab.